Bismillahirrahmanirrahim. Oke, waktunya kita nyicip. Waktunya kita apa? Acara apa nih? Kalau acara makan-makan tuh? Ya. Yang lagi rame tuh? Acara makan tuh? ASMR, mukbang. Oke, ini menu kali ini kiriman dari Dimsum Nel Q. Ada? Oh, ini Dimsum Nel Q. Oke, ini kiriman dari Dimsum Nel Q. Fokus. Oke. Sip, kelihatan ya? Iya. Dimsum Nel Q ini dari seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Nelly. Sambil makan dong, cobain dong. Ya. Oh ya, saya belum ngenalin. Ini adik saya tercinta. Adik dari Halo. Ibu saya. Saya menyebut ibu saya itu Mamah. Menyebut adik Mamah itu Mang. Ini anak dari Mang Ugi. Nah, tapi kalau anak saya menyebutnya ini anak dari kakek Baso. Kenalin dulu dong. Memperkenalkan diri. Halo, kenalin. Nama saya Reza. Saya pengusaha. Amit. Belum, lagi belajar. Ceritanya lagi belajar mau jadi pengusaha nih. Karena ini kayak apa ya? Perpustakaan berjalan. Mantap. Ceritain, kenapa Mang Ugi itu juga disebut kakek Baso? Oh iya, ini ayah beliau. Kenapa disebut kakek bakso? Karena dulu waktu saya masih kecil, masih SD, orang tua saya atau bapak saya itu memang punya pabrik bakso. Pengusaha pabrik bakso. Jadi itu bikin baksonya aja, tapi nggak sama mie bakso, bukan mie bakso ya, tapi baksonya aja yang dijual di pasar gitu. Itu sampai dari daerah Rancaekek, Cicalengka sampai daerah Cirebon. Penyebarannya ya? Ya. Saya ingat banget waktu itu merek baksonya itu adalah Podomoro. Iya betul. Padahal sebenarnya udah ada ya Podomoro, tapi ya nggak apa-apa. Intinya kan begitu. Jadi semua orang pada nih Pak Eja, kalau sponsor minuman tehnya datang dari kedai Leni. Oh iya. Oke, mantap. Gitu. Satu non Bu. Cocok ya. Pedas-pedas dikasih minuman yang panas juga. Ya. Kakek Baso. Perusahaan baksonya waktu itu saya masih ingat kalau nggak salah namanya dari huruf P diakhiri dengan huruf O. Ingat nggak? Iya, apa nama Podomoro, betul. Oh, sudah disebutin tadi? Udah. Oh, saya yang lupa. Kalau saya tadi dibikin kuis. Oke. Ya. Tapi kalau bicara setelah kita dewasa, oh ya, lumpia juga betul. Tapi setelah kita dewasa, ternyata tidak ada penerus di antara kita yang minatnya ke bakso ya. Kuliner atau bakso belum. Nggak ada ya? Nggak ada. Malah Pak Eja ini saya lihat lebih ke dominan ke IT, kemudian teknologi, iya. kemudian ke main-main di permainan yang high risk itu ya, Bitcoin dan lain-lain itu ya. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh? Kok bisa dari bakso ke situ? Orang tua bakso, anaknya ke situ, gimana ceritanya? Agak jauh itu kan? Enggak, jadi gini. Saya itu emang sombong. Yaitu salahnya pertama yang saya kurang bersyukur terhadap diri saya karena saya sombong. Jadi terlalu merasa saya itu pinter gitu, kayak up to date atau bisa ngejar zaman segala macam. Ya. Jadi gini, dulu waktu sekolah itu saya memang diarahkan untuk jadi militer lah. Oh, benar. Ya, waktu sekolah tuh masukin ke sekolah penerbangan terus ya, biar belajar dengan kebiasaan semi militer segala macam. Tapi saya ngerasa saya nggak mau gitu karena saya lebih suka teknologi, belajar itu. Sudah mengetahui senang teknologi di umur SMA berarti? Dari SD sih kayaknya. Astaga. Dari SD sih kayaknya. Karena gini. Emang sudah canggih ya di zaman itu SD di usia aja itu ya? Udah, contohnya ada apa? Gadget apa di zaman itu? Tamiya. Oh, oke. Jadi zaman SD itu saya mainnya sama orang-orang yang usianya udah SMA lah. Ya. Saya masih SD loh. Betul. Gitu. Nah, orang-orang SMA itu mereka butuh jasa biasanya. Betul. Jasa apa? Jasa ngelilit ini. Oh, dinamo. koil dinamo. Ya, betul. Itu paham, sama anak kelas 5 atau kelas 6 SD tuh. Benar. Paham. Gitu. Nah, saya udah bisa gitu.
jadi udah bisa dapat apa sih penghargaan dari teman-teman, terus malah suka diajak jajan atau apa gitu kan, jadinya senang. Oke. Padahal anak-anak SMA Sebentar, pada itu umumnya. SD ya? SD. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian SMP beranjak mulai mengenal gadget apa? SMP. SMP kayak saya di gadget agak kurang, tapi saya mulai kenal internet SMP. SMP udah mulai main internet. Mm-mm. Seperti banyak umur lainnya main game. Enggak, saya browsing aja. Saya nggak suka main Luar game. biasa. Emang nggak suka main game, nggak begitu suka. Jadi suka main game sih suka. Tapi kalau pas lagi main game itu nggak suka, kayak kita main petualangan itu dengan ya cerita petualangannya begitu aja, nggak suka. Nah jadi saya gimana caranya bisa nge-cheat nih game gitu. Bisa apa, sorry? Nge-cheat, Di situ apa? bikin cheat, main curang, Oh, ngakalin. ngakalin. Oke. Itu karena Ngakalin dalam arti yang kreatif tentu ya. iya. Buat Bukan dapetin, berarti buat dapetin apa tuh ya? kepuasan aja. Kepuasan aja, satisfy. Jadi kalau udah bisa nge-cheat, udah nggak main game lagi walaupun belum tamat. Oke. Jadi goalnya adalah Tuju, nge-cheat. iya, karena permasalahan yang saya lihat itu, kok ini kita harus ngikutin aturan ini terus gitu, yang dibikin sama game itu kan. Sedangkan yang saya spotlight itu, ini kan desain seseorang atau apa. Bener. Gitu. Nah ini sekuat apa dia mendesain game ini gitu. Oke. Gitu. Nah itu yang jadi tantangan. Jadi biasanya, oh cuma diginiin doang Jadi udah. ngetes ya, demennya ngetes ya. Bisa Ngetes. dikatakan begitu ya. Iya gitulah. Iya. Kalau dalam kekinian itu bisa dikatakan sejenis teman-teman yang bergerak menjadi hacker begitu nggak kira-kira? Iya. Sekarang kan Sejenis gitu ya? hacker itu bukan gini. Kalau yang jadi masalah itu actionnya. Kalau misalkan actionnya dia ngelakuin dengan maksud memang ingin merugikan sesuatu atau ingin merugikan seseorang, Ya. ya itu emang yang jadi masalah. Kayak seseorang udah melatih nembak atau berlatih untuk menembak gitu ya. Kalau dia jadi TNI atau apa untuk Ya. abdi negara, itu malah jadi positif, jadi bagus. Betul. Tapi berbeda dengan kalau misalkan kita malah ingin menyakiti orang lain gitu loh, kayak gitu. Oke, Itu paham. walaupun ya dua-duanya sama-sama berbahaya kayak Ya. gitu loh. Nah tapi manfaatnya dan itu jadi berbeda gitu. Itu kalau hacker sekarang justru ada memang dihargai lebih kalau misalkan kita mau, malah kita dibayar untuk Ngetes ngetes sebuah gitu. teknologi hasil karya ya. Iya. Oke. Itu SMP tuh. SMA lebih parah lagi berarti. Teknologi yang coba di-cheat tadi ya namanya ya. Betul. SMA lebih parah. Lebih parahnya gini. Karena saya nggak mau sekolah di situ. Oh. Oke. Iya, lebih parah. Akhirnya Saya justru keluar dari teknologi. Dan keluar dari apa yang orang tua inginkan. Nggak dua-duanya. Jadi saya nggak ngejar olahraga, saya oke ya dulu. Karena mungkin orang tua lihatnya, oh saya atletis, terus olahraga juga oke gitu, perlombaan banyak ikut gitu. Tapi karena saya dipaksa, kayak kok dipaksain gitu, saya harus sekolah di situ. Betul. Itu yang malah menjadi anti klimaks itu ya. Iya, jadi justru bukan tidak berterima kasih, cuman seandainya saja saya masih bisa memilih gitu. Benar. Seandainya gitu. Ya, tapi bukan berarti itu tidak ada artinya. Betul. Bukan seperti itu. Tapi memang itu proses yang harus saya jalani. Ya. Gitu dalam hidup saya, memang dari situ saya belajar gitu. Oke. Ya, saya melakukan kesalahan di situ SMA banyaknya. Ya. Boleh sebutin salah satunya misalnya? Salah satunya jarang pulang ke rumah. Oh, oke. Jarang banget pulang ke rumah. Boleh dibilang ya seminggu sekali, atau 2 kali lah. Gitu. Dan itu dipastikan larinya ke komputer juga? Enggak, main. Oh, oke. Enggak, jadi karena anti klimaks tadi ya, iya. tidak pengen di SMA itu sebetulnya kan? Iya. Oke. Jadi kayak gini, saya tuh udah bikin rancangan cita-cita itu dari SD, terus masuk ke SMA tuh udah olahraga udah oke gitu, teknologi udah oke, SMP Betul. SMP nih. Nah, di satu titik pas mau masuk SMA itu saya harus ninggalin itu, olahraga dan lingkungan yang sudah saya rasa nyaman gitu loh. Betul. Nah, jadi ya udah, saya ngapain lagi sekarang?
Benar. Jadi kayak gitu, kayak sebenarnya bingung. Bisa dikatakan frustasi nggak ya? Itu yang gitu ya? Bukan. Nggak, Tapi beda bingung, ya? bingung. Bingung. Kayak bingung. Saya mau pengen menikmati apa momen saya di sekolah itu Ya. di SMA kayak gimana sih? Ya udah jadinya kayak nyari-nyari hal-hal baru lagi. Oke. Ikut ke Paham. sini, ikut ke Paham. sana, ikut Ya. gitu. Paham. Ya kayak gitulah. Oke. Singkat cerita SMA kemudian mungkin nggak begitu berkesan ya, karena ceritanya adalah agak menolak dengan situasi yang ada. Iya, justru Apa yang itu ditemukan? pelajaran pentingnya. Oke. Itu pelajaran pentingnya menurut saya. Ya, Jadi hidup itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. benar, benar, Gitu. Hidup itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. benar. Tapi di situ ngebentuk mental saya jadinya lebih apa ya, lebih keras lah. Kalau dulu saya mungkin orangnya agak lembek gitu. Oke, oke. Nah setelah ketemu Betul. teman-teman yang kayak ya yang nakal, keras atau gimana ya, jadinya tahu lah. Jadi oh ternyata kehidupan tuh tidak sesempit ini. Wih, luar biasa, luar biasa. Ternyata tidak seluas daun kelor gitu ya. Iya, luar biasa. gitu. Oke, oke. Lanjut. Berarti yang paling update adalah setelah keluar SMA, Ya, memasuki dunia kerja kerja. dulu. Oke. Apa yang dipilih waktu itu? Dunia pekerjaannya? Dunia pekerjaan tidak bisa memilih juga karena gini. Oh iya, cerita dari SMA itu belum Ya. selesai. Ya. Jadi ya udah, kalau saya masuk SMA, tapi saya harap saya bisa kuliah Oh, oke. gitu. Karena saya masih pengen ngembangin sisi teknologi. Betul. Masih penasaran tadi ya? Masih penasaran karena ya mau gimana hilang ya, memang itu udah ada. Gitu, Betul, betul. perasaan itu. Ya Betul. udah. Ceritanya saya ikutan seleksi di Polban. Hmm. Alhamdulillah di situ skor saya udah melewati untuk masuk ke telekomunikasi pada saat itu. Oke. Dan alhamdulillah di koran Pikiran Rakyat juga sudah diumumkan bahwa saya diterima, Oke. tapi saya tolak karena orang tua nggak sanggup bayar. Oh, wait. Ya, ya. Diterima, tapi Diterima. kemudian ditolak Ya, karena ya, orang tua menyatakan tidak sanggup bayar. ya, Oke. ya. Pengen tahu kelanjutan ceritanya? Hmm. Tunggu episode kedua. Kita rehat dulu untuk Ya. sesi sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.